Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Saya Dinar Maulidia, inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari peringatan Hari Buruh Internasional di Jawa Timur. Puluhan buruh di Madiun Raya menggelar aksi My Day di alun-alun Kota Madiun, Jawa Timur. Mereka menyorot ketimpangan upah, penahanan ijazah, serta mengkritik perayaan Hari Buruh di Monumen Nasional Jakarta yang dinilai kehilangan makna perjuangan. Sementara itu, buruh di Kabupaten Gresik dan Sidoarjo merayakan My Day bersama-sama dengan para pengusaha dan pemerintah setempat. Aksi yang digelar Serikat Buruh Madiun Raya ini menjadi wadah menyampaikan berbagai keluhan buruh dan masyarakat kecil. Masa menilai peringatan May Day di Monas lebih bersifat seremonial dan tidak menyentuh persoalan real pekerja. Selain itu, buruh menyoroti masih adanya diskriminasi upah serta praktek penahanan ijazah oleh perusahaan. Mereka menyebut kasus ini seperti gunung es yang terlihat hanya sebagian kecil dari fakta di lapangan. Sementara itu, peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day di Gresik berlangsung berbeda. Ribuan buruh dari berbagai aliansi berbaur bersama dengan pengusaha, industri, dan Bupati Gresik. Peringatan May Day ini berlangsung di Gelora Joko Samudro dengan acara yang cukup menarik, seperti pembagian hadiah, barang elektronik, sampai sepeda motor. Dan untuk seluruh serikat pekerja di Sidoarjo, mereka menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah terkait penghapusan tenaga outsourcing. Padahal sampai saat ini masih banyak ketua serikat memiliki usaha pengerah tenaga outsourcing di beberapa perusahaan. Tim Liputan Lentera TV melaporkan. Ke berita selanjutnya, pelanggaran lalu lintas di perlintasan kereta api masih menjadi ancaman serius di wilayah Sidoarjo. Kondisi ini tidak hanya membahayakan pengendara, namun juga beresiko menyebabkan kecelakaan fatal yang berujung maut. Pelanggaran rambu lalu lintas di perlintasan kereta api seringkali menjadi penyebab terjadinya kecelakaan maut. Namun alih-alih tertib di Sidoarjo masih banyak terlihat pelanggaran. Salah satu titik rawan pelanggaran terjadi di perlintasan kereta api Jalan Raya Tanggulangin. Meski sinyal peringatan telah berbunyi dan palang perlintasan sudah turun, jumlah pengendara masih nekat melintas. Bahkan sebagian pengendara motor dan mobil terlihat menambah kecepatan demi menerobos palang perlintasan. Perilaku ini jelas sangat berbahaya dan mengancam keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Tidak hanya itu, sejumlah pengendara juga nekat melawan arus untuk menghindari antrean kendaraan di depan mereka. Mereka bahkan menyeberangi median jalan demi mencari celah untuk tetap melaju. Pelanggaran serupa juga terjadi di perlintasan kereta api Jalan Pahlawan Sidoarjo. Banyak pengendara motor yang tidak sabar memilih lawan arus demi mempercepat perjalanan. Kondisi ini menjadi perhatian serius aparat kepolisian mengingat tingginya risiko kecelakaan di perlintasan kereta api akibat ketidakpatuhan pengendara. Kasat Lantas Polresta Sidoarjo AKP Yudi Anugrah Putra menyatakan akan meningkatkan pengawasan di titik-titik rawan. Langkah ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Penindakan tegas juga akan dilakukan melalui tilang manual maupun tilang elektronik bagi para pelanggar. Sampaikan, Satlantas Polresta Sidoarjo terus menghimbau pada seluruh pengendara di jalan raya agar tetap menaati aturan berlalu lintas, di mana jika palang pintu kereta api sudah turun, harap segera berhenti, jangan menerobos karena membahayakan diri sendiri dan membahayakan kendaraan lainnya dan pengguna kereta api. Selanjutnya kami himbau kepada para pengendara untuk tidak melawan arus lalu lintas yang ada, karena kami dari Satlantas Polresta Sidoarjo terus menggiatkan akan menerapkan etle mobile dan etle handheld, yaitu penindakan pelanggar lalu lintas secara elektronik. Jadi bagi yang melanggar akan siap-siap dikirimkan surat sebagai bentuk pelanggaran lalu lintasnya. Terima kasih. Diharapkan upaya ini mampu memberikan efek jera dan menciptakan ketertiban berlalu lintas demi keselamatan bersama. Alan Sorlin melaporkan untuk Lentera TV.
Sesaat lagi kita akan membahas tentang pasangan diaspora Indonesia yang sukses membuka restoran di Amerika Serikat. Jadi tetap di Tera News. Meski memulai usaha di saat pandemi lalu, Jesslyn bersama suami dan 4 orang rekan bisnisnya
ternyata bisa membuat bisnis restorannya itu berkembang cukup ramai pelanggannya pada saat ini. Apa kiat-kiatnya? Berikut liputannya. Di kota Rockville, sekitar 30 menit berkendara dari ibu kota Washington DC, terdapat restoran yang baru buka, Gyuzo Japanese Barbecue. Salah seorang pemiliknya adalah diaspora Indonesia. Nama saya Jesslyn Gabriela, saya adalah salah satu pemilik restoran Gyuzo Japanese Barbecue di Rockville, Maryland. Restoran ini rencananya akan dibuka awal 2020, namun karena pandemik baru bisa beroperasi November 2021. Kita dapat bantuan dari pemerintah, tapi juga kita puji Tuhan pas awal-awal buka ada aja yang datang gitu, kayak ada aja yang kayak customer yang datang. Awal-awal kita nggak expect bakal rame. Pertama mungkin karena kita undang banyak Yelp elites, itu bantuan mereka juga. Jadi yang local Yelp elites di sini bantu kita buat promote bisnis kita. Jadi orang-orang yang lihat dia punya Yelp elites itu punya page datang ke sini dan tahu tentang bisnis kita. Pada masa pandemik, banyak orang menghindari pekerjaan yang harus bertemu dan tidak bisa menjaga jarak dengan orang lain. Jadi sempat juga kesulitan cari karyawan. Sekarang lebih enggak sih, sekarang lebih gampang, lebih mudah dapat staffnya, tapi awal-awal pas buka ya susah. Makanya kita semuanya, kita berempat semua turun tangan kerja di sini. Sekarang kita ajak Anda melihat persiapan di dapur. Kita siapin rice and noodle dishes yang ikut ramen juga, habis itu appetizer-nya, dan seperti yang kita bisa lihat ada potong-potong daging juga di sini. Tapi kalau daging kita masaknya di meja. Di meja nanti ya. My lunch was delicious. Thank you. Yeah, I had a bento box with steak and chicken and curry rice and other wonderful dishes. Ini kan kalau dilihat model-modelnya sama ya dengan Korean barbecue. Tapi perbedaan yang mendasar tuh apa sebenarnya? Kualitas kita lebih mementingkan kualitas sih daripada kuantitas. Kalau misalkan Korean barbecue itu lebih banyak kan, dan Dagingnya jor-joran banyak gitu kan, ya. Terus all you can eat. Dan kita juga ada wagyu. Korean barbecue biasanya nggak ada wagyu. Wah, kalau gitu boleh nyobain wagyunya ya? Nah, ini wagyu yang melting di mulut. Ini aku masukin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Top. Enak gak? Walaupun kecil, nendang banget. Di Amerika, masih jarang restoran yang mengusung konsep makanan Jepang yang dibakar langsung atau barbecue. Umumnya, konsep ini dilakukan oleh restoran Korea. Dari Rockville, Maryland, Ronan Zakaria dan tim Susagaya VOA. Kedutaan Besar RI Washington DC kembali membuka pintunya bagi warga Amerika Serikat untuk mengenal berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia. Dengan memakai event Halloween yang merupakan tradisi di Amerika Serikat, KBRI memperkenalkan berbagai produk Indonesia dari cemilan untuk trick or treat hingga film horor Indonesia. It looks so cool. It's really pretty oh in my here. gosh, and the decorations, it's so cool. Like the webbing. staircase is gorgeous. Yes, and the paintings. Oh my gosh, it's so cool. Yeah. It's like a really cool place because Super like cool. there's a lot of Yeah. like open places where things could like it's like kind of scary and stuff like that. I feel like old buildings have like a reputation of being haunted. Warga Amerika dengan berbagai kostum datang dan menikmati dekorasi Halloween sambil mempelajari sedikit sejarah Walls McLean House yang berusia lebih dari 100 tahun. For me, I felt very welcome, and it's a very rare opportunity for one to be able to visit an embassy that's not of my country. So I'm glad that you're putting an effort into organizing all of this. Pengunjung diajak mencicipi produk panganan kecil Indonesia yang bisa dibeli di berbagai jaringan supermarket di Washington DC dan di berbagai negara bagian. Kita menyajikan kopi, hot chocolate, wedang jahe, kita juga ada bubur ketan hitam, bubur kacang hijau, tapi kita juga ada produk-produk Indonesia kemasan yang memang sudah ada di pasar US. Jadi kita di sini juga kasih info
di mana mereka bisa cari produk itu. Ada yang dijual di marketplace, ada juga di mainstream supermarket juga udah ada, dan juga Asian supermarket. Untuk produk makanan dan minuman itu sebetulnya peluangnya sangat besar. Cuman memang kita perlu terus menggaungkan lagi ya nama Indonesia, produk-produk Indonesia, karena memang kita masih harus bersaing nih dengan banyak negara kompetitor kita. Jadi ini salah satu cara yang harus kita lakukan, selain mungkin promosi yang dalam bentuk yang besar ya, expo, tapi promosi yang sifatnya community seperti Halloween ini gitu. Karena mereka kan familiar ya dengan culture Halloween. Jadi kita pengen coba produk-produk Indonesia ini di-blend dengan culture mereka. Jadi mudah-mudahan bisa lebih diterima produk-produk Indonesia. Acara ini digelar di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC yang menyulap gedungnya dengan suasana Halloween. Hantu-hantu Indonesia seperti pocong diperkenalkan sesuai dengan tema film Siksa Kubur yang diputar. All I know is that it's super cool in here. And we know it was it's owned by awesome. someone with a diamond, Hope Diamond. Yeah, Yes. someone has Hope Diamonds. Whose name was Walsh. And they thought it was haunted, and that's why Indonesia could get it for a sale. For a little Yeah. while. And Yeah. it's so cool. And they're gonna renovate it though for the next 3 years. And they have great like little cultural candies, and obviously the tours. Yes. It's so pretty. It's so pretty. Ini merupakan kesempatan terakhir bagi warga untuk menikmati gedung KBRI sebelum ditutup untuk renovasi yang rencananya akan memakan waktu beberapa tahun. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, Aryatno Budianto, dan tim VOA. Sesaat lagi kita akan membahas tentang tim putri Uber Indonesia yang gagal melaju ke final setelah takluk dari Korea Selatan 1-3, jadi tetap di Tera News.
Hasil dari babak semifinal Uber Cup 2026 antara Indonesia versus Korea Selatan berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan Korea Selatan. Bermain di Forum Horsens, Denmark, beda kelas antara tim putri Uber Indonesia dengan Korea Selatan sudah terlihat sejak Putri KW dan tim sudah tertinggal dari Seyang dan kawan-kawan sejak match pertama. Chance for them to turn this around. Pada set pertama, tunggal putri pertama Indonesia Putri KW sempat memberikan perlawanan ketat. Namun An Se-young tetap mampu menang dengan skor tipis 19-21. Di set kedua, alih-alih mengulangi performa set pertama, Putri KW justru tampil di bawah standar. Hal tersebut dimanfaatkan Sen-young untuk memenangkan set kedua dengan skor 5-21 sekaligus menyegel poin perdana Korea Selatan. Korea Selatan mampu memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada match kedua setelah ganda putri Baek Hana, Lee So-hee berhasil menekuk pasangan Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Jaya Pratiwi lewat rubber game 16-21, 21-19, 15-21. Indonesia sejatinya sempat menghidupkan comeback usai Thalita Ramadhani Wirawan menang straight game atas Sim Yoo-jin pada match ketiga. Tapi naas pasangan Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum yang turun di match keempat kalah 2 set langsung dari Jeo Ang-neum, Kim Hee-jong. Kegagalan tim Uber Indonesia ini juga memastikan Indonesia pulang tanpa medali dari ajang Thomas dan Uber Cup 2026, di mana sebelumnya tim putra sudah lebih dahulu tersingkir di fase grup. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Dinar Maulidia, undur diri dan sampai jumpa.